Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat para siswa-siswi baru SMP Negeri 14 Binjai. Perkenalkan, nama saya Rahmat Setiawan, biasa dipanggil Wawan. Buat para siswa-siswi, boleh memanggil saya dengan sebutan Pak Wawan ya. Dan mata pelajaran yang saya bawakan di SMP Negeri 14 Binjai ini adalah mata pelajaran seni dan budaya, yang mana nanti kita akan berproses mempelajari beberapa kesenian. Tapi ada satu fokus seni, yaitu seni musik yang akan saya ajarkan. Jadi nanti kita berproses dengan capaian target selama 1 tahun ke depan kita bisa membuat minimal satu karya. Minimal satu karya kita buat dalam 1 tahun, entah nanti bentuknya per kelas atau per kelompok. Nanti kita atur. Yang penting 1 tahun satu karya. Oke? Orang bilang manusia mati meninggalkan nama. Tapi dengan seni, manusia mati bisa meninggalkan karya. Dan karya sifatnya adalah abadi. Ia tidak akan mati sampai kapanpun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. We are the English teachers from SMP Negeri 14 Binjai. I am Nona Metalina Yudhistira. Will teach you for grade 7. And here is I'm Mr. Dedi. I will be teaching in grade 7 and 9 for this semester. Oke, anak-anak sekalian, perlu kita ketahui dalam berbahasa Inggris itu ada 4 kemampuan yang harus kita kuasai. Antara lain yaitu mendengarkan. Bagaimana kita mampu mendengarkan teks secara lisan dan tulisan, baik itu formal maupun informal. Kemudian berbicara. Bagaimana kita mampu mengungkapkan makna secara lisan dan tulisan. Kemampuan yang ketiga yaitu membaca ataupun reading. Bagaimana siswa mampu memahami makna secara lisan dan tulisan. Kemudian yang keempat, menulis ataupun writing. Bagaimana siswa mampu mengungkapkan makna secara tertulis. Nah, anak-anak yang berada di kelas 7 perlu kalian ketahui bahwasanya kemampuan kamu yang akan kamu kuasai yaitu bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, menyapa, berpamitan, berterima kasih, dan yang harus kamu ingat adalah bagaimana penguasaan genre teks deskriptif, yaitu menjelaskan orang benda secara spesifik yang akan dilanjutkan seperti itu. Untuk kelas 9 semester ini kita akan lebih fokus kepada pemahaman tentang genre atau functional text yang meliputi procedural text, kemudian ada recon text, kemudian narrative text, ya, dan descriptive text. Jadi Bapak harap kepada kalian semua, khususnya kelas 9, persiapkan diri kalian untuk materi-materi tersebut yang insya Allah nanti akan kalian jumpai dalam semester ini. Nah, itu saja dari kami berdua guru bahasa Inggris kalian di sini. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning my students. How are you doing? I hope all of you are doing fine. Okay, first of all I would like to introduce myself to all of you. Yeah, my name is Panahatan Sitohang, and then I am one of the English teachers at SMP 14 Binjai. I will be teaching especially for the 8th grade, so be ready for the 8th grade students. We'll meet in our classroom. Okay, and then there are some lessons that we are going to have in our lesson later on. So, for example, we are going to learn about text, that is about recount text, and then there are some lessons about songs also. Wow, songs, that's very interesting, right? And then there are some lessons about expressions. Okay, it is used when you want to speak, so there are some expressions that you have to use in speaking, right? Okay,
My students, be ready for the class and then see you in our classroom later on. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MGMP Bahasa Indonesia SMP Negeri 14 Binjai. Saya Jaka Pratama Narasoma, guru Bahasa Indonesia kelas 71 dan 85 SMP Negeri 14 Binjai. Berikut akan diperkenalkan satu persatu guru MGMP Bahasa Indonesia dan beberapa materi dan target capaiannya. Saya Denis Tepu SPD, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Untuk semester ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi, teks narasi, dan yang lainnya. Target Bapak kepada anak-anak di semester ini, anak didik kami bisa menulis tentang teks deskripsi dengan benar. Saya Taufik Amin SPD, mengajar Bahasa Indonesia di kelas 8. Di semester ini kita memiliki target, yaitu bisa menulis dan membaca teks berita. Terima kasih. Halo anak-anak di Bapak yang hebat, perkenalkan nama Bapak Denis Tepu. Bapak pada ajaran baru ini mengampu kelas 9 dan capaian target kompetensi yang harus kita miliki pada semester pertama ini adalah kalian harus mampu berpidato serta mampu menulis pidato, sekaligus juga berani berbicara di depan umum. Itulah target kita pada semester ini. Demikian perkenalan dan paparan salah satu materi juga target capaiannya. Selamat kepada siswa-siswi Bapak yang telah dinyatakan lulus sebagai siswa-siswi terbaik di SMP Negeri 14 Binjai. Semoga kalian terus berprestasi baik tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi maupun tingkat nasional. Sampai bertemu kembali dengan kami, guru-guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 14 Binjai. Kami dari MGMP Bahasa Indonesia, maju bangsaku, lestari bahasaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Bapak berharap kamu dalam kondisi sehat di masa pandemi seperti ini. Nah, perkenalkan, nama Bapak Anang Susilo Raharjo. Bapak mengajar Mapel IPS kelas 8. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih buat Pak Anang. Perkenalkan, nama Ibu Hendriwani Haloho, atau sering disingkat di sekolah kita ini Ibu HW. Jadi pada tahun ini Ibu masuk di kelas 7 atau mengajar di kelas 7. Jadi di dalam kelas 7 ini capaian target kita ada 4 ya nak. Yang pertama itu yaitu interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh interaksi sosial dalam masyarakat. Kemudian capaian target yang ketiga yaitu interaksi antar manusia yang menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia. Dan yang terakhir anak ibu yaitu kronologi perubahan dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak masa praaksara sampai masa Hindu, Buddha, dan Islam. Itulah capaian target kita pada tahun ini. Dan yang terakhir sekali, ibu dipercayakan sebagai wali kelas di kelas 73. Jadi demikianlah penjelasan dari ibu dan dilanjutkan kepada Bapak Anas. Terima kasih kepada Bu Hawi. Nah, itu capaiannya yang akan didapatkan dari kelas 7.
Nah, untuk kelas 8, capaiannya yang ingin dicapai yang pertama, interaksi antar ruang bangsa Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Itu yang pertama. Yang kedua, interaksi sosial yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Dan yang ketiga, kronologi perubahan dan kesinambungan dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, itu anak-anak capaian yang akan kamu pelajari dan akan kamu capai selama 1 semester atau 1 tahun ini. Mungkin demikian dari kami. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, guru bimbingan konseling, saya Ibu Sri Marni Lengga Hasari Hasibuan, dan saya Eko Setiawan juga mengampu bimbingan konseling. kami berdua bertugas sebagai guru bimbingan konseling SMP Negeri 14 Binjai. Dan Pak Eko, dulu waktu di SD, anak-anak belum ada ya Pak, belum mengenal bimbingan konseling. Nah di SMP ini anak-anak sudah ada bimbingan dan konseling. Nah seperti apa sih peranan bimbingan konseling di sekolah itu? Nah bimbingan konseling di sekolah berperan sebagai wadah untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya menuju kemandirian dan memberikan pemahaman, pencegahan, pengentasan, serta pemeliharaan dan pengembangan peserta didik. Kemudian ada 8 tugas perkembangan siswa yang menjadi dasar rujukan kompetensi layanan BK. Yang pertama, mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mempersiapkan diri menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada dirinya sendiri. Yang ketiga, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria dan wanita. Yang keempat, memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan yang lebih luas. Yang kelima, mengenal kemampuan bakat dan minat serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. Yang keenam, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dalam rangka mempersiapkan karir sehingga dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Yang ketujuh, mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. Yang kedelapan, mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara. Nah, ini semua tugas permali akan berjalan dengan baik apabila ada kerjasama yang baik antara orang tua, pihak sekolah, dan juga siswa tersebut. Dan terakhir Pak Eko, selamat bergabung kepada seluruh siswa SMP kelas 7 ke SMP 14 Binjai. Mudah-mudahan kita semua sehat dan generasi cerdas, generasi berkarakter, SMP Negeri 14 Binjai. Yes, yes, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang kami banggakan, kelas 8, saya Sukamto BSAG MM sebagai guru yang mengampu bidang studi agama Islam di kelas 8. Adapun pelajaran agama Islam di kelas 8 itu target yang ingin dicapai adalah di bidang akhlak. Diharapkan anak-anak Bapak memiliki sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, serta gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Selanjutnya di aspek keimanan, diharapkan anak-anak Bapak beriman kepada kitab-kitab Allah dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Selanjutnya di aspek fikih, anak-anak Bapak diharapkan di kelas 8 ini bisa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Kemudian memahami bagaimana bahaya mengonsumsi dari mengonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran, serta memahami tata cara sholat berjamaah dan munfarid, dan bisa melakukan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sawi. Selanjutnya mengenai aspek sejarah, diharapkan kelas 8 ini target yang akan dicapai yaitu peserta didik diharapkan mampu menceritakan bagaimana sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dan juga sejarah ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Demikianlah capaian-capaian yang diharapkan, target yang diharapkan dari Mapel Agama Islam di kelas 8 ini. Bapak harapkan anak-anak yang soleh, soleha, yang baik, serta bersemangat di dalam menekuni pelajaran agama di situasi COVID-19 ini yang tidak bisa kita lakukan secara tatap muka. Anak-anak harus melakukan pembelajaran secara daring, melakukan pembelajaran sendiri mandiri di rumah. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar dari anak-anak sekalian. Demikian target yang diharapkan dari pelajaran agama Islam di kelas 8 ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 14 Binjai. Oke, ini adalah guru matematika nama ibu adalah Yuni Perawati dan saya adalah Ibu Melvira Adiana, guru matematika juga bisa dipanggil Vira. Vira, matematika itu bosan kan? Bosan. Ya, matematika itu sulit. Sulit banget. Enggak. Matematika itu gurunya killer dan galak. Galak, yakin galak? Kita gurunya. Oke, Bu Vira. Waktu di SD ada belajar apa aja? Seingat saya di SD ada belajar tentang operasi bilangan bulan. Di SMP? Operasi bilangan bulan. Di SMP juga ada operasi bentukan jabar. Waktu di SD juga dipelajari. Kemudian ada garis dan sudut. Di SMP juga ada barisan dan deret. Di sini ada tentang matematika sosial lebih dalam lagi. Di SMP juga mempelajari tentang luas dan volume bangun ruang. Di SMP juga ada tentang luas, volume, dan bangun data. SMP pelajaran matematika itu semuanya diterapkan dalam Kehidupan sehari-hari. Matematika menyenangkan, matematika Easy and fun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak. Sampai jumpa di kelas daring. See you. Welcome to SMP Negeri 14 Binjai. Oke, sebelum Bapak perkenalan kita kasih pantun dulu. Janganlah engkau suka berdalih, berdalih itu tidak baik. Selamat datang peserta didik terpilih di sekolah yang terbaik.
Siang hari langit membiru, angin kencang suaranya menderu. Selamat datang peserta didik baru, betapa bahagia tidak. Oke, nama Bapak Sultan Seto mengaku bidang studi matematika, alamat rumah Jalan Bakti Dusun Tumpah, Sidoarjo. Nama saya Buku Sendiri, alamat saya Satu Seberang. Saya membawa pelajaran matematika. Saya wali kelas ulangan 4. Nama Bapak Robi Wihandoto, mampu di pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 9 dan 8 4. Untuk terakhirnya Bapak juga kasih pantun. Di puncak gunung ada penghuni, saat dicari tidak ketemu. Masa depan sedang menunggu anak berprestasi penuh ilmu. Oke, matematika dan IPS itu hasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Baik, anak Bapak di sini, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Chandra Ananta Ginting SPD. Nah, di sini pada tahun pelajarannya yang baru ini, Bapak akan mengajar di kelas 7 dan kelas 8 mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau sering juga yang disebut dengan PJOK. Jadi ada beberapa materi yang akan kita pelajari di semester ini adalah permainan bola besar, permainan bola kecil, atletik, dan lain sebagainya. Serta kita akan membuat target capaian. Nah, target capaian yang akan kita capai adalah peserta didik mampu memahami dan mampu mempraktekkan berbagai macam gerak dasar pada permainan olahraga. Nah, itu target yang akan kita capai. Baik anak-anak Bapak, itu aja perkenalan singkat dari Bapak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga.